Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen khusus Breaking News, berita-berita terkini yang saya hadirkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kali ini informasi yang akan saya hadirkan adalah Malaysia telah membuka pintu masuknya bagi siapapun yang akan datang dari Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke informasi kita kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini, Ika Wulandari Channel. Dan kita langsung masuk ke berita kita kali ini. Beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa Malaysia menutup seluruh pintu aksesnya bagi siapapun yang akan datang dari Indonesia, dan peraturan itu efektif berlaku mulai hari Senin, tepatnya tanggal 7 September 2020. Larangan ini diduga karena masih belum terkendalinya penularan COVID-19 di Indonesia. Namun larangan tersebut telah dicabut dan kini Malaysia telah membuka pintu masuknya bagi siapapun yang akan datang dari Indonesia. Informasi tersebut saya dapatkan langsung melalui website resmi milik Imigrasi Malaysia. Dan ini beritanya ditulis menggunakan bahasa Inggris, yaitu Latest Update Entry Restriction on Foreign Travelers to Malaysia. Diposting pada tanggal 8 Oktober 2020 dan akan saya bacakan menggunakan bahasa Indonesia. Kepada pelanggan yang terhormat, pemberitahuan terbaru ini mengacu pada pengumuman sebelumnya yang dibuat pada tanggal 18 September 2020 terkait larangan masuk bagi wisatawan asing ke Malaysia. Perlu diketahui bahwa pemerintah telah membuat keputusan untuk mengizinkan ekspatriat dan keluarganya, termasuk pembantu rumah tangga berwarga negara asing, kepada ekspatriat yang memegang izin masuk jangka panjang yang sah dan atau telah memperoleh surat persetujuan izin masuk atau visa untuk memasuki negara Malaysia. Dan di sini ditulis kategori-kategori yang diperbolehkan untuk masuk ke negara Malaysia. Di sini terdapat 6 kategori. Kategori yang pertama adalah resident pass atau talent. Di sini dalam kurung RP, T, dan tanggungan mereka atau keluarganya. Kategori kedua adalah employment pass kategori EP 1, 2, dan 3. Kemudian kategori selanjutnya adalah visa kunjungan profesional PVP. Kemudian kategori keempat adalah dependent pass untuk ekspatriat untuk semua kategori. Kemudian yang nomor 5 adalah visa kunjungan sosial jangka panjang bagi ekspatriat untuk semua kategori. Dan kategori yang terakhir adalah pembantu warga negara asing bagi ekspatriat untuk semua kategori. Bagi ekspatriat yang tercantum di atas diharuskan untuk mengajukan izin masuk atau persetujuan untuk keluar dan kembali ke Malaysia melalui sistem My Entry di ISD. Di sini ada linknya yang bisa Anda ketik, yaitu isd.imi.gov.my. Namun setiap ekspatriat yang ingin keluar dari Malaysia dan tidak akan kembali ke Malaysia selama Recovery Movement Control Order atau RMCO dapat melanjutkan tanpa mengajukan permohonan persetujuan melalui My Entry. Dan berikut ini adalah informasi tambahan dalam pedoman izin masuk atau persetujuan untuk keluar dan kembali ke Malaysia. Yang pertama adalah lokasi masuk ke Malaysia yang diizinkan adalah melalui sebagai berikut. Ini yang pertama ada Bandara Internasional Kuala Lumpur KLIA 1 dan 2. Kemudian yang nomor 2 adalah Bandara Internasional Sultan Ismail yang ada di Johor. Kemudian yang ketiga adalah Bandara Internasional Bayan Lepas yang ada di Penang. Kemudian selanjutnya Bandara Internasional Langkawi yang ada di Kedah. Kemudian Bandara Internasional Kuching yang ada di Sarawak. Yang selanjutnya adalah Bandara Internasional Kota Kinabalu yang ada di Sabah. Kemudian juga ada Kompleks Sultan Abu Bakar Link kedua. Ini yang ada di Johor jika Anda masuk dengan menggunakan mobil. Dan yang terakhir adalah pos pemeriksaan imigrasi melalui Gedung Sultan Iskandar yang ada di Johor. Ini juga jika Anda masuknya ke Malaysia menggunakan mobil. Kemudian yang kedua, membawa surat masuk atau surat jalan pemohon yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia adalah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat panduan lengkapnya melalui link di bawah ini. Ini ada 4 link yang bisa Anda klik.
Salah satunya adalah entry permission to Malaysia dan ada 3 link lainnya. Langkah-langkah di atas tersebut bersifat sementara dan akan ditinjau secara berkala. Harap perhatikan pembaruan terakhir melalui situs web kami dari waktu ke waktu. Atas kerjasama dan perhatian Anda sangat dihargai. Terima kasih. Itu adalah sebuah